Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para orang tua, para siswa yang masih mengikuti channel Endang Mujiana, ketemu lagi dengan saya pada konten literasi. Semoga sampai saat ini para siswa dan keluarga di rumah kondisinya masih sehat. Para siswa masih semangat untuk mengikuti pembelajaran online. Langsung saja saya ke literasi sains, khususnya kelas 9. Insya Allah akhir November atau awal Desember itu ada kegiatan ujian AKM. Yang dulu ada ujian nasional, sekarang menjadi asesmen kompetensi minimal yang materinya banyak menggunakan kalimat-kalimat sehingga para siswa harus memfokuskan untuk membaca atau berliterasi. Saya ingin mengajak para siswa khususnya kelas 9, walaupun literasi sains ini juga bermanfaat untuk kelas 7 dan kelas 8 dalam rangka mempersiapkan diri pada tahun berikutnya untuk mengikuti AKM. Pada dasarnya AKM ini tidak menentukan siswa itu lulus atau tidak, tetapi sejauh mana sekolah itu melakukan pembelajaran dengan menggunakan perubahan-perubahan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Baiklah, para siswa dan para orang tua yang menginginkan belajar bersama tentang literasi sains. Akan langsung saya mulai dengan konten membahas soal sains tentang objek IPA. Di sini saya menampilkan ada 15 model atau contoh soal. Saya mulai dengan soal yang pertama. Saya tidak perlu membacakan secara keseluruhan, kalian nanti bisa membaca sendiri, tetapi saya menunjukkan ada kata kunci di dalam kalimat tersebut, sehingga kata kunci itu dapat membantu kalian semuanya untuk menentukan jawaban yang paling tepat. Nomor 1 ini kata kuncinya adalah volume udara dan botol. Artinya yang diukur itu volume, bendanya udara, dan medianya adalah botol. Sehingga untuk menentukan objek yang tepat pada proses pengamatan di nomor 1 ini adalah sebuah botol. Dalam satu botol yang tidak terisi air bukan berarti botol itu kosong, tidak ada zat di dalamnya, tetapi ada udara. Jadi botolnya itu sebagai media untuk menampung atau tempatnya udara, dan yang diamati adalah volume udara di dalam botol. Nomor 2, kata kuncinya adalah terukur. Sesuatu yang dapat diukur itu merupakan besaran. Dalam satu pengamatan, siswa menemukan atau mengamati hasilnya tersebut pada soal itu, dan ada dua besaran, massa dan volume.
Di situ ada nilai 300 gram dan 680 ml. Jadi sesuatu yang dapat diukur tentu saja sesuatu itu memiliki nilai. Nah, disesuaikan dengan jawaban yang tersedia. Untuk massa karena tidak ada, maka kalian pilih yang volume sebagai besaran yang terukur atau sesuatu yang terukur. 3. Kata kuncinya adalah kecepatan. Kecepatan. Dengan satuan kilometer per jam, kecepatan ini merupakan besaran turunan yang diturunkan dari besaran apa? Nah, kalau kalian melihat satuan kilometer per jam, maka kilometer itu mengukur jarak atau pada besaran pokok adalah panjang. Namun tetap disesuaikan dengan pilihan yang ada. Ketika di situ ada besaran panjang sebagai besaran yang memiliki satuan kilometer, tetapi pasangannya kuat arus sehingga tidak sesuai. Nah, kemudian jam itu adalah satuan dari waktu. Jawaban yang tepat adalah jarak dan waktu sebagai besaran pokok yang membentuk besaran turunan dari kecepatan. Soal yang keempat, kata kuncinya ada pada gelas, hasil ukur berbeda. Siswa yang melakukan pengukuran massa beras dengan menggunakan gelas, sebenarnya ini bukan mengukur ya, tetapi dia mengambil beras menggunakan gelas. Nah, kenapa tidak disebut sebagai pengukuran? Karena gelas ini tidak ada skala, tidak ada angkanya yang digunakan untuk menentukan hasil ukur. Oleh karenanya ketika dua siswa itu melakukan pengukuran massa menggunakan gelas, maka setelah dicek menggunakan neraca sebagai alat ukurnya, hasilnya menjadi berbeda. Sehingga jawaban yang tepat dari konteks soal nomor 4 adalah gelas tidak dapat digunakan sebagai alat ukur karena tidak ada skala. Berikutnya soal nomor 5, kata kuncinya adalah satuan baku. Di mana satuan baku itu ketika ada lebih dari satu siswa melakukan pengukuran menggunakan satuan baku, maka walaupun alat ukur yang digunakan berbeda tetapi jenisnya sama, maka hasil ukurnya tetap sama. Misalnya di sini ditunjukkan hasil ukurnya 78 cm yang dilakukan Desi. Centimeter ini satuan baku yang bertingkat mulai dari milimeter kemudian sampai pada kilometer. Ini satuan baku. Dan ini ada pada penggaris. Di penggaris itu terbagi menjadi dua, yang satu satuan senti, yang kemudian di hadapannya itu ada satuan inci. Dan biasanya satuan inci banyak digunakan oleh orang dari negara Cina atau negara Jepang. Kalau di Indonesia biasanya menggunakan ya sentimeter atau meter. Nah, walaupun penggarisnya berbeda, tapi benda yang diukur sama, maka nanti hasilnya menjadi sama. Dari ketiga siswa ini, yang melakukan pengukuran menggunakan satuan baku adalah Desi dan Mirza. Sanusi menggunakan satuan jengkal. Jengkal itu adalah telapak tangan yang dilebarkan dan masing-masing orang, masing-masing siswa, ini panjang jengkalnya tidak sama. Sehingga walaupun bendanya sama, tetapi jika diukur dengan jengkal akan menghasilkan nilai yang tidak sama. Kita berhenti sejenak untuk saya memberikan kesempatan kepada kalian. Jika konten ini bermanfaat buat kalian, saya minta tolong
bisa kalian like, subscribe, share, dan komen. Khususnya andai kata ada yang mengikuti kegiatan, mengikuti berbagi ilmu, ini ada bapak atau ibu guru yang mengampu mata pelajaran IPA, silahkan atau mohon bisa di komen konten saya ini. Terima kasih kalian sudah melakukan. Saya lanjutkan soal yang ke-6, kata kuncinya adalah kilogram dan liter. Nah, besaran yang terukur apa? Besaran yang terukur, besaran itu sesuatu yang dapat diukur. Nah, ketika seseorang membeli sesuatu di pasar dan tidak disebutkan, tidak ditunjukkan itu besaran apa, kalian bisa menggunakan patokannya adalah satuan. Di sini ada satuan kilogram dan satuan liter. Jadi yang dilakukan Rina dan adiknya itu adalah mengukur besaran massa dan volume. Soal nomor 7, lampu sejenis, artinya dayanya sama, tetapi ketika diletakkan di kamar yang berbeda tetapi luasannya sama, maka harusnya pancaran cahaya yang memancar itu sama, tetapi ada kalanya pancarannya itu tidak sama. Kalau misalnya lampunya itu menggunakan yang putih cerah, itu ada pancaran yang tidak sama, maka sebenarnya itu tidak dipengaruhi oleh daya listrik atau kuat arus. Ketika seseorang membeli lampu itu biasanya kan ditanya berapa dayanya, jadi tidak dipengaruhi oleh itu, karena di soal itu sudah disebutkan lampunya sejenis. Sejenis artinya di sini lampunya memiliki daya yang sama. Jadi penerangan yang berbeda itu disebabkan oleh adanya intensitas cahaya. Soal berikutnya, kuncinya adalah satuan feet. Satuan feet. Feet itu adalah kaki. Dalam satu negara, antara satu orang dengan yang lain, di rumah seorang anak dengan anak yang lain, ini panjang kakinya tidak sama. Sehingga ketika menggunakan satuan feet, maka hasilnya menjadi berbeda walaupun benda yang diukur itu sama. Jadi kenapa satuan feet ini tidak digunakan di Indonesia untuk mengukur suatu ketinggian atau suatu panjang atau suatu jarak, tidak menggunakan feet, karena nanti hasil ukurnya menjadi berbeda bila orang yang mengukurnya berbeda. Sehingga satuan feet ini tidak dimasukkan dalam satuan internasional, tetapi masih masuk dalam satuan yang tidak baku, karena kebanyakan satuan feet ini digunakan di negara Inggris. Nomor 9, kata kuncinya adalah membandingkan. Ketika seorang anak membandingkan, ini ada proses dia menganalisis dari hasil ukur. Jadi kalau pada proses ilmiah, pada pembelajaran saintifik itu ada mencoba. Kalau mencoba itu berarti melakukan kegiatan atau melakukan percobaan. Kemudian hasil dari percobaan itu, hasil dari mengukur, hasil dari mencoba itu harus bisa dibandingkan atau dikatakan dianalisis. Mengapa hasil ukurnya seperti itu? Mengapa hasilnya tidak seperti ini? Nah, itu ada proses. Jadi proses setelah mencoba ini kemudian melakukan komunikasi dengan atau diskusi dalam satu kelompok untuk menganalisis dari hasil uji cobanya. Nomor 10, masih dalam pemahaman tentang menganalisis. Jadi menganalisis di sini setelah melakukan uji coba, hasil uji cobanya atau hasil ukurnya itu dimasukkan di dalam tabel, kemudian dari tabel itu dibuat grafik. Dari grafik ini sekelompok siswa
bisa melakukan kegiatan, yaitu kegiatan berpikir atau menganalisis kenapa bentuk grafiknya itu misalnya berupa garis atau berupa garis lengkung. Berikutnya, mengukur tentang pertumbuhan. Pertumbuhan dimulai dari ukuran awal, tinggi tanaman awal dan tinggi tanaman akhir. Di sini pada pertumbuhan atau tinggi tanaman akhir 14, yang awalnya 2. Kemudian pada hari Selasa ini dihitung sampai hari Senin, itu dimulai Selasa itu Rabu, Kamis dan seterusnya sampai hari Senin itu ada 6 hari pada proses pengukurannya itu. Jadi cara menghitungnya 14 dikurangi 2 itu 12, kemudian dibagi jumlah harinya. 12 dibagi 6. Kemudian mengukur tentang kekentalan, itu massa dibagi volume. Ada 3 kelompok anak A, B, C melakukan uji coba tentang kekentalan. Dari 3 kelompok tersebut, mana yang atau hasil uji cobanya kekentalan itu sama. Jadi dengan mengecek atau menghitung massa dibagi volume, ternyata kelompok A dan B itu menghasilkan nilai kekentalan yang sama, yaitu 0,25. Jadi berasal dari 5 dibagi 20, 0,25, 7,5 dibagi 30, ini juga 0,25. Sedangkan kelompok C tidak menghasilkan hasil yang sama, 12 dibagi 50 itu 0,24. 0,24. Lanjutnya, speedometer pada kendaraan bermotor. Di sepeda motor itu di depannya kan ada speedometer, itu digunakan untuk mengukur apa? Mengukur kecepatan. Kecepatan sepeda motor ketika bergerak atau ketika melaju. Kemudian bagaimana cara mengukur menggunakan micrometerscope. Dimulai dari angka yang ditunjuk, ini agak saya lebarkan sedikit. Jadi ini ada angka 11, terus kemudian di bawahnya terlihat ada garis, berarti 11,5. Kemudian garis tengah ini menunjuk pada angka berapa yang dilihat di skala Nonius ini. Setelah 40 itu 41. Jadi 11,5 ditambah 0,41. Jadi hasil ukurnya 11,91. Kemudian soal yang terakhir, bagaimana mengukur menggunakan voltmeter. Voltmeter ini bisa sama cara menggunakannya untuk alat ukur watt arus, yaitu ampere meter. Caranya mengukur sama. Di sini skala yang ditunjuk itu tidak sampai 11, jadi kita tidak menghitung 11-nya, tetapi yang diukur adalah 10. Nah, 10 kemudian dibagi skala maksimal yang ada di sini, setelah 20 itu 30, berarti 10 dibagi 30, kemudian dikalikan dengan voltase yang ditunjuk, 12. Jadi 10 per 30 kali 12. Hasilnya 4,00. Demikian ilmu yang saya bagikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Bagi yang belum like, subscribe, share, dan komen, mohon untuk dilakukan supaya konten ini bisa berkembang untuk selanjutnya dan saling dapat memberikan kebermanfaat buat para siswa khususnya dan para orang tua yang ingin membantu putra-putrinya. Ikuti konten literasi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.